Bab 31, temui Liu Shengnan lagi. Salah satunya bertubuh jangkung, berbibir merah dan bergigi putih, serta terlihat gagah di antara alisnya, apalagi saat ia mengenakan seragam polisi, ia terlihat semakin heroik. Chen Feiyu tertegun dan berkata, istri kecil, mengapa kamu ada di sini? Ya, polisi wanita ini adalah Liu Shengnan. Dia mendapat instruksi dari atasannya bahwa ada yang sedang berkelahi, jadi dia segera membawa seseorang kemari. Tak disangka, itu adalah Chen Feiyu. Kamu bajingan kecil, itu kamu. Kamu benar-benar tidak dapat menemukan apapun setelah memakai sepatu besi. Tidak perlu usaha untuk sampai ke sini. Liu Shengnan terkejut dan bahagia, dan bersenandung bangga. Segera, dia mengalihkan pandangannya, dan ketika dia melihat orang di sebelahnya, ekspresinya terkejut, dan dia berseru, Jiang Tianhu. Chen Feiyu, Jiang Tianhu, dan kotak itu berantakan, dan bahkan ada noda darah di dinding. Menggabungkan semua faktor ini, Liu Shengnan langsung menebak bahwa ada konflik antara gangster kecil dan Jiang Tianhu. Jiang Tianhu dikenal sebagai harimau terbaik di Mingji, dan di belakang panggungnya bahkan lebih kuat, jika ada gangster yang berkonflik dengannya, dia pasti akan menderita. Memikirkan hal ini, Liu Shengnan merasa khawatir tanpa alasan. Jiang Tianhu pun tercengang. Ternyata ketiga gadis Lin Yujia dan Qin Danya itu sangat cantik. Tak disangka, bahkan Liu Shengnan yang merupakan bunga di kepolisian pun memiliki hubungan dekat dengan Chen Feiyu. Ia bahkan mendengar Chen Feiyu panggil, istri kecil, dan Liu Shengnan dia bahkan tidak membantah. Tampaknya Tuan Chen juga seorang ahli romantis. Jiang Tianhu segera berdiri dan berkata dengan senyuman sedikit hormat, Kapten Liu, sudah lama tidak bertemu. Ternyata Anda dan Tuan Chen saling kenal. Maaf Anda tidak memberi tahu saya sebelumnya. Saya telah tersinggung kamu berkali-kali di masa lalu. Liu Shengnan bingung, dan bahkan polisi di belakang Liu Shengnan juga bingung. Jiang Tianhu, saudara Hu, yang dikenal sebagai harimau terbaik di Mingji, bahkan direktur mereka harus bersikap sopan kepadanya sebagai saudara ketika dia melihatnya, tetapi dia sangat hormat dan sopan. Mungkinkah hari ini matahari terbit dari barat? Liu Shengnan merasa sedikit pusing. Chen Feiyu berjalan mendekat sambil tersenyum, mencium aroma samar di tubuhnya, menunjukkan ekspresi mabuk, dan berkata, istri kecil, aku sudah berhari-hari tidak bertemu denganmu, apakah kamu merindukanku? Liu Shengnan segera bangun, mundur 2 langkah, dan melotot. Dia meliriknya dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, saya menerima alarm. Seseorang sedang berkelahi dan menyebabkan masalah di sini. Sepertinya itu Anda. Seseorang, tolong borgol dia dan bawa dia pergi. Jiang Tianhu terkejut, tetapi Chen Feiyu tahu semuanya. Liu Shengnan, seorang master di tahap tengah Yu Realm, berani menyiksanya. Bukankah itu terlalu hebat? Tidak, ini mungkin cara menggoda pasangan muda. Tidakkah kamu melihat bahwa Chen Feiyu terus memanggilnya, istri kecil? Memikirkan hal ini, Jiang Tianhu diam-diam mengacungkan jempolnya. Dia memang ahli, dan bahkan metode menumbuhkan perasaan pun berbeda. Ini benar-benar membuka mata kita sebagai manusia. Polisi di sebelahnya tampak aneh dan ragu-ragu untuk naik. Lagi pula, Jiang Tianhu ada di sebelahnya, dan Chen Feiyu tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Kapten Liu. Bagaimana jika Chen Feiyu benar-benar disiksa, dan Kapten Liu akan datang kembali untuk menyelesaikan masalah dengannya? Mata Liu Shengnan membelalak dan dia berkata dengan dingin, mengapa kamu tidak segera pergi? Kemudian mereka mengertakkan gigi dan memborgol Chen Feiyu. Chen Feiyu tersenyum dan tidak melawan. Adapun Jiang Tianhu, dia bisa menemukan adik laki-laki manapun untuk disalahkan, dan sebenarnya, Jiang Tianhu tidak melakukan apapun. Setelah Chen Feiyu mengikuti Liu Shengnan dan pergi, ekspresi Jiang Tianhu menjadi gelap. Adiknya terluka parah dan hampir lumpuh, ia sendiri terpaksa berlutut di depan umum untuk meminta maaf dan memohon ampun. Sebagai bos dunia bawah tanah di kota Mingji, pernahkah Jiang Tianhu mengalami penghinaan seperti itu? Ketika Chen Feiyu ada di sana, dia ketakutan dan hanya bisa tertawa hati-hati. Setelah Chen Feiyu pergi, dia menunjukkan amarahnya. Jiang Tianhu meneguk anggur putih dan membanting gelasnya. Dalam sekejap, kacanya menjadi berantakan. Tiba-tiba, pintu kotak dibuka, dan seorang pria tampan berjas biru muda masuk, membelai tangannya dan tersenyum, saudara Hu memang bos besar, mampu membungkuk dan meregangkan tubuh. Saya mengaguminya. Jiang Tianhu tiba-tiba melihat, mata di matanya. Dengan tatapan seperti cahaya pedang, dia mencibir, ternyata dia adalah tuan muda keluarga Li. Apakah Anda di sini untuk mengejek saya? Bab 32, hati-hati, saya berteriak penganiayaan.
Li Tongwei berkata dengan serius, jangan berani, kita memiliki musuh yang sama, saya pikir ini adalah kesempatan bagi kita untuk bekerja sama. Maksudmu Chen Feiyu? Jiang Tianhu memandang Li Tongwei, dan kemudian mencibir, jadi kamu juga punya dendam, tapi dia adalah master di tingkat tengah Tongyu. Anda mungkin tidak memahami teror seorang master di tingkat tengah Tongyu. Anggap saja begini, gabungan semua adik laki-laki saya mungkin tidak mampu mengalahkannya. Saya hanya bisa menerima kekalahan ini. Li Tongwei mengerutkan kening. Dia tidak berharap Chen Feiyu menjadi begitu kuat, tetapi dia masih tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia berkata, itu pernyataan yang buruk. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bisakah dia lebih kuat dari pistol atau bom? Beraninya dia secara terbuka menghadapi lembaga negara. Saya tidak akan menyembunyikannya. Anda bilang, saya menyapa wakil direktur Zhou dari cabang Ping An. Ini kali Chen Feiyu dibawa pergi oleh polisi karena wakil direktur Zhou. Saya jamin Chen Feiyu akan terkelupas kulitnya meskipun dia tidak mati di dalam. Tunggu sampai dia keluar dari kantor polisi. Jika waktunya tiba, kamu menghubungi temanmu di jalan dan mempersiapkan seorang pembunuh untuk melakukan pembunuhan. Jika dia terluka parah, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan lolos dari kematian. Di akhir kalimat, mata Li Tongwei menunjukkan kebencian yang dalam. Sejak dia dipukuli oleh Chen Feiyu di kantor Su Yingsui terakhir kali, dia sangat iri pada Chen Feiyu. Sekarang dia akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas dendam, dia tidak akan melepaskannya. Jiang Tianhu juga orang yang harus membalas. Setelah berpikir sejenak, matanya tiba-tiba menjadi cerah, dan ekspresi tegas muncul di wajah pucatnya, dan dia berkata, bodoh sekali, jika kamu menyinggung perasaanku, Jiang Tianhu, kamu harus membayar harganya. Saat dia berkata, dia mengeluarkan ponselnya, hubungi temanmu di jalan, kirim ahli seni bela diri dan penembak jitu, dan bersiap untuk penyergapan dan pembunuhan. Pada saat ini, Chen Feiyu tidak tahu bahwa krisis sudah dekat. Berpikir bahwa dia akan segera bisa menggoda istri kecilnya, dia merasa sedikit bersemangat. Setelah sampai di kantor polisi, Chen Feiyu langsung dibawa ke ruang interogasi, Liu Shengnan membujuk polisi lainnya pergi, meninggalkannya sendirian untuk diinterogasi. Nama? Liu Shengnan bertanya dengan tenang tanpa mengangkat kepalanya. Chen Feiyu tersenyum dan berkata, nama keluarga saya Ni, dan nama saya Tuan Ni. Chen Feiyu, jangan mempermainkan saya. Liu Shengnan membanting meja. Chen Feiyu memutar matanya dan berkata, istri kecil, apakah kamu tidak tahu namaku, dan kamu masih bertanya? Liu Shengnan berdiri dengan marah, mencicit jarinya, dan mencibir, kamu menggodaku 3 atau 4 kali sebelumnya, dan aku masih belum menyelesaikan masalah untukmu, sekarang kamu jatuh ke tanganku, ham. Chen Feiyu berpura-pura ketakutan dan berkata, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak ingin menganiaya saya, bukan? Don jangan datang, ini kantor polisi, hati-hati denganku. Berteriak tidak senonoh. Liu Shengnan hampir pingsan karena marah, oh sial, aku cantik alami dan punya banyak pelamar, apakah aku perlu menggodamu? Tentu saja, jika kamu benar-benar bersikeras untuk menganiaya aku, silakan saja. Siapa yang menjadikanmu istri kecilku? Chen Feiyu menutup matanya, mengangkat kepalanya, dan menantikan kematian. Liu Shengnan berkata dengan marah, brengsek, kamu masih merasa dirugikan setelah diejek olehku. Bahkan jika sutradara datang hari ini, aku akan memberimu pelajaran dan memberitahumu mengapa bunganya begitu merah. Dia melangkah maju dan mengayunkan tinjunya. Lalu dia memukul wajah Chen Feiyu. Tentu saja, dia menahan diri dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya ingin memberi pelajaran pada Chen Feiyu dan melampiaskan amarahnya. Tiba-tiba, seperti monyet, Chen Feiyu membuat sedikit kesalahan dalam langkahnya. Sambil menghindari tinju Liu Shengnan, dia dengan cepat mencium pipi kemerahannya, lalu berjalan ke samping dan berkata dengan mabuk, baunya enak sekali. Liu Shengnan marah dan marah, wajahnya menjadi semakin merona, seolah-olah dia bisa meneteskan air, dia tidak tahu apakah dia marah atau malu, tapi dia mengangkat kakinya dan menendang pinggang Chen Feiyu. Bab 33, sangat nyaman dan lembut. Chen Feiyu terkekeh, tiba-tiba melepaskan diri dari borgolnya, menyingkir untuk menghindari serangannya, maju selangkah dan mengganggunya, dan muncul di depan Liu Shengnan dalam sekejap, bertatap muka dengannya, dia bahkan bisa mencium wanginya. Liu Shengnan tertangkap basah dan terkejut, hampir kehilangan keseimbangan, ekspresi panik muncul di matanya. Melihat ini, senyuman melintas di mata Chen Feiyu, dan dia segera mengulurkan tangan dan meraih kakinya yang terangkat dengan satu tangan, dan meraih pinggangnya dengan tangan lainnya, menariknya ke dalam pelukannya.
Liu Shengnan hanya menghela nafas lega, dan saat berikutnya, Chen Feiyu menundukkan kepalanya dan menahan mulut ceri merahnya. Halus, lembut dan manis. Chen Feiyu sedikit mabuk. Sudah berakhir, ciuman pertamaku hilang. Dengan ledakan, pikiran Liu Shengnan tiba-tiba menjadi kosong. Sangat nyaman, sangat lembut. Chen Feiyu mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, istri kecil, ini ciuman pertamaku, kamu akan bertanggung jawab padaku mulai sekarang. Kamu bajingan, kamu mengambil ciuman pertamaku, dan kamu berani membuatku bertanggung jawab padamu, aku akan memukulmu sampai mati. Liu Shengnan sangat marah sehingga dia meninju mata Chen Feiyu. Chen Feiyu sangat kuat. Dia dengan mudah menghindari serangan itu. Dia mencium bibir Liu Shengnan dengan bangga dan berkata sambil tersenyum, istri kecilku tidak baik. Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan menghukummu. Kamu menggangguku. Mata Liu Shengnan tiba-tiba memerah dan dia mulai terisak. Kapten Liu sebenarnya diintimidasi hingga menangis oleh seorang pria. Jika dia mengatakan hal ini, tidak ada seorang pun di kepolisian yang akan mempercayainya. Namun hal seperti ini benar-benar terjadi. Sebagai penggagas, Chen Feiyu langsung panik dan berkata dengan bingung, kamu, jangan menangis, bolehkah aku melepaskanmu sekarang? Liu Shengnan sedikit melepaskan diri dari tangannya, berbalik, dan memperlihatkan punggung rampingnya. Ketika saya keluar, bahu saya sedikit gemetar. Tiba-tiba, mata Chen Feiyu berkilat dan dia berkata, istri kecilku, jangan menangis dulu, ada yang keluar. Liu Shengnan terkejut, dan tentu saja ada langkah kaki. Jika rekan-rekannya melihat ini, dia akan malu untuk melakukannya. Bekerja di kepolisian di masa depan. Saat ini, saya tidak peduli untuk membenci Chen Feiyu, saya hendak menyeka air mata, tetapi saya menyadari bahwa saya tidak membawa tisu. Tiba-tiba, sebuah tangan dari samping terulur, memegang dua serbet, dengan lembut menyeka air mata Liu Shengnan, dan berkata sambil tersenyum, saya mengambil ini di restoran, tapi saya tidak menyangka ini akan berguna. Liu Shengnan menatapnya dalam-dalam, lalu dia mendengus keras dan berkata, jangan berpikir bahwa saya mudah ditindas. Saya telah menulis akun ini untuk keuntungan Anda di masa depan. Juga, jika Anda memberi tahu saya tentang ini masalah, aku hanya. Liu Shengnan ingin mengancamnya untuk menyelamatkan mukanya, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. Chen Feiyu tiba-tiba mendekat ke telinganya dan berkata dengan nada menggoda, bagaimana kalau kamu biarkan aku mengeringkan diriku sampai mati, oke? Wajah cantik Liu Shengnan segera memerah, dia memelototinya dan mengutuk, nakal. Dia berpura-pura menjadi kejam. Namun, wajahnya yang cantik memerah dan matanya berkaca-kaca. Itu lebih merupakan godaan daripada ancaman. Dia benar-benar cantik. Chen Feiyu merasa sangat lega. Tiba-tiba, pintu ruang interogasi terbuka, dan tiga pria masuk. Ketika mereka melihat Liu Shengnan berdiri di samping Chen Feiyu, mereka tidak bisa menahan cemberut. Chen Feiyu memandang ketiga orang itu, dan dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia merasa bahwa mereka secara samar-samar memusuhi dia, dan dia merasa sedikit bingung. Liu Shengnan segera menenangkan diri dan berkata dengan heran, Wakil Direktur Zhou, mengapa Anda ada di sini? Bab 34, Dibikai. Pria di depannya berusia hampir 50 tahun dan cukup kaya. Dia adalah Zhou Guotai, wakil direktur cabang Ping An. Adapun dua orang di belakangnya adalah orang kepercayaannya, masing-masing bernama Zhou Hao dan Wang Taili. Zhou Guotai pertama kali melihat ke arah Chen Feiyu, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata sambil tersenyum, Xiao Liu, kamu baru saja membuat prestasi besar beberapa hari yang lalu, kamu harus istirahat yang baik. Dalam hal ini, biarkan saja Zhou Hao dan yang lainnya menanganinya. Zhou Hao segera melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, ya, Shengnan, hati-hati jangan sampai membuat dirimu lelah. Dia berteriak begitu akrab sehingga Chen Feiyu tidak bisa menahan cemberut, sedikit tidak bahagia. Liu Shengnan menatap Chen Feiyu dengan gugup, merasa sedikit bingung, dan segera berkata, Zhou Hao, tolong panggil saya Kapten Liu. Selain itu, Wakil Direktur Zhou, saya berencana untuk melaporkan kepada Anda bahwa kasus ini telah diidentifikasi dan itu adalah hanya pertarungan biasa. Perkelahian bukanlah masalah besar. Kamu bisa dibebaskan setelah membayar denda. Zhou Hao sedikit mengernyit. Berdasarkan pemahamannya tentang Liu Shengnan, dia tahu bahwa Liu Shengnan membenci kejahatan dan tidak akan pernah mengatakan apapun seperti membiarkan dia keluar setelah membayar denda. Selain itu, saya mendengar rekan kerja berbicara di luar bahwa pria bernama Chen Feiyu ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Liu Shengnan.
Memikirkan hal ini, Zhou Hao menatap Chen Feiyu dengan kecemburuan di matanya. Zhou Guotai sedikit tidak senang, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata, itu hanya perkelahian biasa. Tetapi mengapa korban baru saja menelepon polisi, mengatakan bahwa Chen Feiyu menikam bahunya dengan pisau dan terluka parah. Ini telah diangkat ke kasus pidana. Tidak mungkin sesederhana membiarkannya pergi. Oke, Xiao Liu, kamu bisa keluar dan menyerahkan kasus ini pada Zhou Hao. Liu Shengnan membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi tiba-tiba, Chen Feiyu diam-diam menyentuh punggungnya dan menggelengkan kepalanya perlahan ke arahnya. Dia telah melihat bahwa Zhou Guotai dan yang lainnya jelas-jelas mengincarnya, dan tidak ada gunanya bahkan jika Liu Shengnan bersikeras. Tapi siapa dalang di balik instruksi tersebut? Kemungkinan terbesarnya adalah Jiang Tianhu, meskipun bukan Jiang Tianhu, itu mungkin tidak dapat dipisahkan darinya. Liu Shengnan menatap Chen Feiyu dengan cemas, membisikkan instruksi, dan pergi. Melihat adegan ini, Zhou Hao semakin merasa iri pada Chen Feiyu. Lalu, dia mencibir, sekarang sudah ada di tangannya, mari kita lihat bagaimana dia akan menanganimu secara perlahan. Chen Feiyu, seseorang menuduhmu sengaja menyakiti seseorang. Sebaiknya kamu mengakui kejahatanmu dengan jujur, jika tidak, kamu akan dijebloskan ke penjara. Berhati-hatilah agar kamu tidak pernah keluar selama sisa hidupmu, ancam Zhou Hao. Chen Feiyu mengerutkan kening, dan tiba-tiba ponselnya berdering, itu adalah panggilan Han Muking. Chen Feiyu tersenyum main-main, menjawab telepon sendiri, dan berkata pertama, Saudari King, saya ditangkap di kantor polisi, dan pihak lain mengancam saya, mengatakan bahwa saya tidak akan pernah keluar dalam hidup ini. Adapun Tuan Xie, kamu siapkan peti mati untuknya terlebih dahulu. Apa? Han Muking terkejut. Dia awalnya menelepon Chen Feiyu untuk berbicara tentang pergi ke perawatan jarum perak Tuan Xie besok. Siapa yang mengira Chen Feiyu akan ditangkap? Dia dengan cepat bertanya dengan mendesak, Feiyu, apa yang kamu lakukan? Di kantor polisi mana kamu sekarang? Sepertinya biro keamanan. Setelah mengatakan itu, Chen Feiyu menutup telepon. Saudari King, apakah terjadi sesuatu? Xie Xingxuan kebetulan sedang duduk di kantornya. Melihat Han Muking terlihat salah, dia bertanya. Han Muking tersenyum masam dan berkata, Chen Feiyu telah dipenjara di biro keamanan. Saya tidak tahu polisi mana yang mengancamnya untuk tidak pernah keluar penjara. Apa? Saya ingin melihat siapa yang begitu picik sehingga dia bahkan berani menangkap tamu terhormat keluarga Xie. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi Biro Keamanan Umum Kota Mingji untuk menyelidikinya. Bab 35, siapa yang ingin hidup lebih dari kematian? Pada saat yang sama, Su Yingsui menjawab panggilan telepon di gedung grup Chaoren, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Chen Feiyu ditangkap dan dikirim ke Biro Keamanan. Hah, kamu sangat benar ketika pergi. Saya pikir kamu sangat kuat. Kamu tidak membutuhkan bantuanku sekarang. Segera, Su Yingsui menghubungi nomor Direktur Biro Keamanan dan berkata dengan tenang, apakah itu Paman Li? Saya Su Yingsui. Namun setelah Chen Feiyu menutup telepon, dia meletakkan tangannya di belakang kepala dan duduk dengan santai di kursi interogasi, dia tampak percaya diri. Zhou Hao marah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tersangka yang sombong. Dia membanting meja, berdiri dan berkata dengan marah, Chen Feiyu, jangan berpikir kamu aman hanya dengan menelepon. Ini dia Biro Keamanan dan itu adalah wilayah saya. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda memanggil Raja Surga. Chen Feiyu terkekeh dan berkata, saya harap Anda masih dapat mempertahankan kepercayaan seperti itu setelah beberapa saat. Dia percaya pada kekuatan keluarga Xie, jika tidak ada biro keamanan publik kecil solusinya adalah, Xie Anxi yang tidak ingin menyembuhkan penyakitnya, beli saja sepotong tahu dan bunuh dia. Zhou Hao tiba-tiba berjalan mendekat dan mencibir di depan Chen Feiyu, apakah menurutmu dengan Liu Shengnan mendukungmu di belakangmu, kamu bisa menjadi sombong di depanku? Aku lupa memberitahumu bahwa wakil direktur Zhou adalah pamanku. Ini dia, saya mengurus semuanya. Saya memiliki keputusan akhir, saya akan menjebloskan Anda ke penjara, dan setiap hari saya akan bergantian mengubah terpidana mati untuk menindas Anda, sehingga Anda akan disiksa dengan berbagai cara, dan Liu Shengnan akan menjadi wanitaku. Wang Taili tersenyum bangga, nak, kamu benar-benar picik, kamu berani mencuri seorang wanita dari saudara Zhou, dan sekarang kamu berada di tangan kami, kamu benar-benar ingin mati. Senyuman di sudut mulut Chen Feiyu tiba-tiba menghilang, matanya menjadi tajam, dia justru berani memanfaatkan istri kecilnya, dia benar-benar mencari kematian. Zhou Hao mencibir penuh kemenangan dan berkata, bagaimana, apakah kamu takut?
Jangan khawatir, permulaan sebenarnya adalah ketika kamu berada di penjara. Saya akan membiarkan kamu menyadari betapa kehidupan nyata lebih buruk daripada kematian. Siapa yang mau untuk melakukan itu? Apakah hidup lebih buruk daripada kematian? Tiba-tiba, dengan suara yang agung, seorang pria parubaya berseragam polisi masuk dengan cepat. Li Yanxiang, Direktur Cabang Ping An. Zhou Guotai tersenyum aneh, Direktur Li, mengapa Anda ada di sini? Yang aneh adalah Li Yanxiang mengabaikannya dan melihat sekeliling ruang interogasi. Ketika dia melihat Chen Feiyu, dia segera berjalan dengan cepat dan mencoba menyenangkannya. Dia berkata secara otentik, Anda pasti Tuan Chen. Saya benar-benar minta maaf karena telah menakuti Anda di sini. Zhou Guotai, Zhou Hao, dan Wang Taili semuanya tercengang saat melihat pemandangan ini. Robin Li biasanya mengutarakan pendapatnya di kantor polisi, tetapi kapan dia menjadi begitu merendahkan seorang pemuda? Di antara mereka, Zhou Guotai adalah yang paling berpikiran jernih. Sejak mereka masuk, Chen Feiyu hanya melakukan satu panggilan telepon, dan di telepon, Chen Feiyu menyebutkan kata keluarga Xie. Mungkinkah Chen Feiyu mengenal orang-orang dari keluarga Xie? Memikirkan hal ini, ekspresi Zhou Guotai berubah drastis, dan firasat buruk muncul di benaknya. Zhou Hao berkata dengan kaget, Direktur Li, Anda tidak salah. Dia adalah tersangka kriminal. Saya sedang menginterogasinya. Diam. Robin Li berteriak, mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Dia menamparkan wajahnya, diam-diam mengutuk orang idiot di dalam hatinya, dan kemudian terus menertawakan Chen Feiyu dan berkata, Tuan Chen, orang-orang di bawah komando saya tidak tahu apa-apa dan telah menyinggung Anda. Ini adalah cacing dari kantor polisi dan kambing hitam. Jangan khawatir, saya pasti akan menanganinya dengan serius. Saya akan memberi Anda keadilan. Bab 36, Identitas Chen Feiyu. Zhou Hao tercengang dengan tamparan ini. Pamannya adalah wakil direktur. Demi pamannya, Li Yanxiang selalu baik padanya. Siapa sangka hari ini Li Yanxiang akan menamparnya demi Chen Feiyu. Dia bukan orang yang bebal, ketika dia melihat sorot mata pamannya, dia terkejut dan segera mengerti bahwa identitas Chen Feiyu tidak sederhana, kali ini dia ditendang di pelat besi. Memikirkan hal ini, wajahnya langsung menjadi pucat, dan keringat dingin menetes ke seluruh tubuhnya. Chen Feiyu duduk di kursi interogasi, mata sedikit tertutup, kaki bersilang, tidak bergerak sama sekali. Li Yanxiang tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Belum lama ini, Su Yingsui meneleponnya, dan dia segera tahu bahwa segala sesuatunya sulit. Su Yingsui adalah mutiara kelas atas di kota Mingji, dan keluarga Su adalah keluarga besar di kota Mingji. Ia memiliki pengaruh besar di daerah setempat. Bahkan dia, Direktur Cabang Ping An, mengandalkan koneksi dari keluarga Su untuk mengamankan posisinya. Meskipun dia tidak tahu siapa Chen Feiyu, kata-kata Su Yingsui mengungkapkan betapa dia menghargai Chen Feiyu. Su Yingsui, yang selalu bersih dan mandiri, selalu menatap ke atas, kapan dia begitu peduli dengan lawan jenis. Identitas Chen Feiyu sungguh luar biasa. Sebelum dia dapat mencerna informasi tersebut, Direktur Liu dari Biro Kota menelepon lagi. Kalimat pertama yang dia tanyakan adalah apakah cabang tersebut telah menangkap seseorang bernama Chen Feiyu, dan kemudian dia mengutuknya. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda harus mendapatkan pengampunan dari Tuan Chen, jika tidak, Anda, Direktur Cabang, segera keluar dari sini. Ini adalah kata-kata terakhir dari Direktur Liu dari Biro Kota. Dalam hati Li Yanxiang, dia telah memarahi Zhou Guotai, Zhou Hao dan lainnya. Chen Feiyu sedang duduk di sana, dan Li Yanxiang hanya bisa berdiri di sampingnya dan tertawa, tidak berani mendesaknya sama sekali. Zhou Guotai, Zhou Hao, dan Wang Taili bahkan lebih gelisah lagi. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki, buk-buk-buk, di luar, dan dua wanita cantik tak tertandingi bergegas masuk. Li Yanxiang dan yang lainnya melihatnya, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah, Nona Xie, Presiden Han, mengapa kamu ada di sini? Li Yanxiang terkejut. Selain hubungannya dengan keluarga Su, Chen Feiyu sebenarnya mengenal putri kecil keluarga Xie. Sekarang keadaannya buruk. Benar-benar masalah besar. Zhou Guotai pernah bertemu Xie Xingxuan dari kejauhan, dan ekspresinya segera berubah, membenarkan kecurigaannya. Dia tahu bahwa Chen Feiyu memiliki hubungan dekat dengan keluarga Xie, dan keluarga Xie adalah eksistensi transenden di kota Mingji. Membunuh dirinya sendiri akan menjadi lebih baik daripada meremukkan seekor semut masih sederhana. Li Tongwei, si kuda bodoh, bukankah kamu mengatakan bahwa Chen Feiyu hanyalah orang biasa? Dia kenal keluarga Xie. Keluarga Xie, jangan bicara tentang aku. Akan mudah membunuhmu.
Dengan hati dipenuhi dengan keputusasaan, Zhou Guotai mengeluarkan suara pop dan jatuh terduduk di tanah. Bahkan wajah Zhou Hao berubah drastis. Dia bukan orang tingkat tinggi dan belum pernah bertemu Xie Xingxuan, tapi dia bisa membuat direktur dan wakil direktur cabang Ping An begitu ketakutan. Pada saat yang sama, dia dengan hormat dipanggil Nona Xie. Selain keluarga Xie, tidak ada orang lain di seluruh kota Mingji. Siapa? Zhou Hao tahu bahwa dia sudah dikutuk, dan merasakan ketakutan yang mendalam di dalam hatinya. Benar, pengunjungnya tidak lain adalah Xie Xingxuan dan Han Muking. Kedua wanita itu menatap tajam ke arah Lian Xiang, lalu berjalan cepat ke arah Chen Feiyu. Tuan Chen, apakah Anda tidak dianiaya di sini? Jangan khawatir, Anda adalah tamu terhormat keluarga Xie kami. Menyinggung Anda sama dengan menyinggung keluarga Xie kami. Coba saya lihat siapa di seluruh kota Mingji yang dapat menolak keluarga Xie murka. Kata Xie Xingxuan dengan hormat. Lian Xiang, Zhou Guotai, Zhou Hao dan yang lainnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Mereka awalnya mengira Chen Feiyu hanya memiliki hubungan dekat dengan keluarga Xie. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa putri keluarga Xie akan begitu menghormati Chen Feiyu? Mungkinkah Chen Feiyu memiliki identitas yang lebih menakutkan? Bab 37, Jiang Tianhu yang takut. Zhou Guotai, Zhou Hao dan Wang Taili merasakan penyesalan yang mendalam di hati mereka. Chen Feiyu kemudian berdiri dan tersenyum pada Robin Li, Direktur Li, terima kasih atas kerja keras Anda harus datang ke sini secara langsung. Lian Xiang menghela nafas lega, memandang Chen Feiyu dengan penuh rasa terima kasih, dan tersenyum penuh semangat, sama-sama, ya kami melakukan kesalahan sejak awal, itulah sebabnya Tuan Chen ketakutan. Atas nama cabang Ping An, saya dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda. Direktur Li begitu sopan. Chen Feiyu tersenyum, lalu berjalan ke arah Zhou Hao dan menatapnya dengan dingin. Memandangnya. Ini kantor polisi. Apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresi Zhou Hao berubah dan dia melangkah mundur tanpa sadar. Kakinya terasa lemas dan dia hampir jatuh ke tanah. Chen Feiyu tiba-tiba berbalik, menyipitkan matanya, meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata, Direktur Li, menurut saya beberapa orang tidak cocok menjadi polisi, bagaimana menurut Anda? Begitu dia mengatakan ini, Zhou Guotai, Zhou Hao dan Wang Taili tampak ketakutan, dan Zhou Hao berkata dengan cemas, Direktur Li, Anda tidak dapat mendengarkan dia. Paman saya adalah wakil direktur. Bodoh, apa arti wakil direktur di depan keluarga Xie? Lian Xiang memperhatikan mereka bertiga dalam-dalam, mengumpat secara diam-diam, dan kemudian menjadi serius. Dia berkata, Tuan Chen benar. Zhou Guotai dan tiga lainnya telah menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan berpura-pura menjadi pegawai negeri untuk kepentingan pribadi. Keuntungan. Mereka akan dicopot dari jabatan publik dan dipecat dari polisi dengan segera. Saya akan melaporkan masalah ini kepada Direktur Liu dari Biro Kota. Saya yakin Direktur Liu juga setuju. Zhou Guotai, Zhou Hao dan yang lainnya langsung menjadi pucat tanpa bekas darah. Wang Taili sangat cemas hingga hampir menangis. Sial, saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya berpura-pura kuat dan bahkan kehilangan pekerjaan. Sungguh orang yang sial. Chen Feiyu mengangguk puas. Tanpa melihat ke arah Zhou Guotai dan yang lainnya, dia berkata kepada Han Muking dan kedua gadis itu, ayo pergi. Lian Xiang menghela nafas lega dan diam-diam menyeka keringat dingin dari dahinya. Mudah saja untuk berdoa kepada para dewa tetapi sulit untuk mengusir mereka. Sungguh menakutkan melihat Dewa Agung di sini. Chen Feiyu dan kedua wanita itu baru saja berjalan ke pintu ruang interogasi. Tiba-tiba, Han Muking berkata, tunggu sebentar. Lian Xiang tiba-tiba merasa bersemangat lagi. Melihat tatapan bingung Chen Feiyu, Han Muking tersenyum tipis, lalu berbalik, wajahnya langsung menjadi gelap, berjalan ke arah Zhou Hao, dan bertanya dengan suara dingin, apakah kamu mengancam Feiyu sebelumnya agar dia tidak pernah meninggalkan kantor polisi? Menghadapi Han Muking yang menakjubkan, Zhou Hao tidak berani menatapnya dan tidak bisa berkata-kata. Jejak penghinaan melintas di mata Han Muking, dia mengangkat tangannya dan menamparnya, mencibir, idiot. Kemudian, Han Muking berjalan kembali ke Chen Feiyu, menunjukkan senyum menawan, dan berkata, ayo pergi sekarang. Mata Chen Feiyu berbinar, dan dia semakin merasa bahwa karakter Han Muking sesuai dengan keinginannya. Setelah ketiga orang itu keluar dari kantor polisi, Lian Xiang menghela nafas lega. Chen Feiyu sedikit menyesal karena tidak melihat istri kecilnya. Bugatti Veyron milik Xie Xingxuan diparkir di depan pintu kantor polisi, dan banyak orang yang lewat menunjukkan ekspresi terkejut dan iri.
Setelah mereka bertiga masuk ke dalam mobil, Xie Xingxuan menginjak pedal gas dan pergi. Pada saat yang sama, di ruangan gedung di seberang kantor polisi, Jiang Tianhu meletakkan teleskopnya, merasa sangat terkejut dan takut di dalam hatinya. Chen Feiyu sebenarnya mengenal Nona Xie dan Han Muking. Orang-orang di belakang layar terlalu tangguh. Li Tongwei salah mengira saya dan saya hampir dibunuh olehnya. Jiang Tianhu mengutuk dengan marah. Dia sendiri menghasilkan kekayaan dengan mengandalkan keluarga Xie sebagai belakang panggungnya. Dengan kata lain, keluarga Xie adalah tuannya. Beraninya dia melawan keluarga Xie. Chen Feiyu ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Putri Xie dan Han Muking datang menjemputnya secara langsung. Bukankah ini terlalu menakutkan? Dengan hubungan yang begitu dalam dengan keluarga Xie, dan fakta bahwa Chen Feiyu masih dicurigai sebagai master, tahap Netherworld, jika dia ingin bunuh diri, itu tidak lebih sulit daripada menghancurkan seekor semut. Memikirkan hal ini, Jiang Tianhu berkeringat dingin dan segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Bab 38, apakah aku akan takut padanya? Hei, saudaraku, kita semua siap. Jangan khawatir, selama Chen Feiyu datang, dia dan orang-orang di mobilnya pasti akan mati. Jiang Tianhu tiba-tiba berkeringat dingin. Ada Xie Xingxuan dan Han Muking di dalam mobil. Siapa yang berani menghadapinya? Ketika mereka berdua mulai berkelahi, bukankah mereka mendorong diri mereka ke dalam lubang api? Bodoh sekali, kalian semua mundur. Ingat, semua pembunuh sedang mundur. Jangan mengambil tindakan. Jika ada yang berani mengambil tindakan, saya akan membunuh seluruh keluarganya tanpa bagian tubuh apapun. Jiang Tianhu menutup telepon dan berkata, merasa gelisah, dia berkata pada dirinya sendiri, bodoh sekali, saya hampir hancur. Siapa yang tahu bahwa Chen Feiyu sebenarnya mengenal Nona Xie, orang yang hebat? Tidak, saya akan pergi ke kepala keluarga besok untuk mencari tahu, dan apakah itu tidak berhasil, saya akan minta maaf. Tarik kudanya, Li Tongwei, saya ingat ini. Chen Feiyu secara alami tidak mengetahui ketakutan di hati Jiang Tianhu. Pada saat ini, dia sedang duduk di Bugatti Veyron, dengan Xie Xingxuan mengemudikan mobilnya sendiri dan Han Muking menemaninya dengan perlakuan seperti itu, seluruh dinasti Ming hanya ada sedikit kota ekonomi. Chen Feiyu dan Han Muking sama-sama duduk di barisan belakang, dan Han Muking hanya mengenakan kemeja putih di bagian atas tubuhnya. Karena dadanya terlalu penuh, kemeja itu sepertinya terancam robek kapan saja, dan ada stripnya terbuka di antara dua kancing di atasnya. Celah tipis itu sedikit memperlihatkan bra hitam di bawahnya. Chen Feiyu menyipitkan mata sedikit, dan apa yang dilihatnya adalah pemandangan yang menghangatkan hati, ditambah dengan aroma samar yang terus datang dari samping, hati Chen Feiyu bergetar. Tuan Chen, besok adalah hari perawatan, tiba-tiba, kata Xie Xingxuan. Baru kemudian Chen Feiyu ingat bahwa besok adalah hari dia membuat janji dengan Xie Anxiang untuk perawatan medis. Jika Xie Xingxuan tidak mengingatkannya, dia mungkin akan melupakannya. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih sudah datang ke kantor polisi untuk menjemputku. Tidak perlu menelepon Tuan Chen di masa depan. Sepertinya keren, panggil saja aku dengan namaku. Sedangkan untuk merawat Tuan Xie, tentu saja tidak ada masalah. Pilih saja aku bangun besok. Aku akan menjemputmu besok. Han Muking segera berkata, seolah dia takut seseorang akan merebutnya. Saudari King, kamu sangat ingin merekomendasikan dirimu sendiri, apakah kamu tertarik padaku? Melihat tatapan ambigu Chen Feiyu, Han Muking merasa malu dan dengan cepat menjelaskan, Feiyu, karena kamu, aku sekarang sudah bisa berpartisipasi dalam pertemuan inti keluarga Xie, dan status saya juga meningkat. Ini untuk berterima kasih, jangan salah paham. Chen Feiyu tiba-tiba menyadari, tetapi dia tidak tertarik dengan pertemuan inti keluarga Xie. Ketika dia melihat mata Han Muking yang menawan dan ekspresi penuh suci, puncak, kaki ramping, dan aroma samar membuat mata Chen Feiyu lebih agresif. Saudari King, aku telah banyak membantumu, dan kamu baru saja datang menjemputku. Cara berterima kasih seperti ini agak tidak masuk akal, bukan? Kata Chen Feiyu sambil tersenyum. Han Muking memutar matanya ke arahnya, terlihat sangat menawan, dan berkata, lalu bagaimana kamu ingin adikmu membalas budimu? Chen Feiyu tersenyum dan berkata, mengapa kamu tidak mentraktirku makan malam? Bagaimana kalau makan malam dengan cahaya lilin di restoran pasangan? Han Muking terkekeh. Kalau begitu aku harus memberikan wajah Suster King. Aku menunggu untuk berkencan dengan Suster King, kata Chen Feiyu dengan gembira. Penanggalan. Han Muking pemalu, wajahnya yang cantik memerah, dan dia diam-diam meludah. Melihat mereka berdua menggoda seolah tidak ada orang di sekitar, Xie Xingxuan sedikit mengernyit.
Masih ada sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan Han Muking, jadi Xie Xingxuan mengirimnya langsung keluar gedung perdagangan Mingji. Adik, ingatlah untuk mencuci tanganmu ketika waktunya tiba. Han Muking menunjukkan senyum menggoda dan pergi dengan malu-malu. Chen Feiyu tidak bisa tidak menantikan tanggal yang akan datang. Feiyu, jika aku jadi kamu, aku akan menjauh dari Sister King, kata Xie Xingxuan dengan sungguh-sungguh sambil mengemudi. Oh, kenapa? Chen Feiyu mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Xie Xingxuan menjelaskan, seluruh kelas atas di kota Mingji tahu bahwa putra sulung paman kedua saya, sepupu saya, tergila-gila dengan saudari King, dan dia bahkan membiarkannya begitu saja bahwa siapapun yang berani naksir saudari King akan menjadi musuh. Tahun lalu, ada seorang pria tanpa penglihatan yang menggoda saudari King. Coba tebak. Adikku mematahkan kakinya dan memberikannya kepada anjing. Saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri, jadi saya ingatkan Anda bahwa Han Muking adalah bukan milikmu untuk terlibat. Ya. Chen Feiyu tersenyum main-main, menarik, apakah menurutmu aku akan takut dengan apa yang disebut sepupumu? Bab 39, Mengapa Repot Berperang? Melihat melalui kaca spion, Xie Xingxuan memutar matanya ke arahnya dan berkata, saya tahu Anda memiliki keterampilan medis yang hebat dan sangat baik kepada keluarga Xie kami, tetapi bahkan jika keluarga Xie tidak saling membantu, Anda tidak akan membantu lawan sepupuku. Tahukah kamu mengapa? Karena sepupuku bukanlah salah satu dari generasi kedua yang kaya dan idiot. Dia mulai bertugas di ketentaraan pada usia 16 tahun. Dalam waktu kurang dari setahun, dia menjadi raja tentara di ketentaraan. Dia juga pergi ke Asia Tenggara dan Timur Tengah berkali-kali untuk melakukan misi. Tapi karena dia lahir setelah bertarung dalam darah dan api. Katakan padaku, kamu hanya seorang dokter. Ketika saatnya tiba untuk menghadapi sepupuku, kenapa kamu bersaing dengan dia? Xie Xingxuan tidak tahu bahwa Chen Feiyu adalah ahli seni bela diri. Masalah ini, keseluruhan hanya Xie Anxiang, Xie Yongguo dan Paman Zong yang tahu tentang keluarga Xie, jadi Xie Xingxuan mengatakan hal di atas. Chen Feiyu tersenyum ringan dan berkata, jadi kenapa? Meskipun kamu sangat mengagumi sepupumu, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang aku? Pada akhirnya, kamu hanya mengintip ke arahku. Bagaimana kamu bisa memahamiku dengan mata telanjang? Izinkan saya memberitahu Anda, mengapa saya harus bersaing dengan sepupu Anda. Dengan 9 jarum saya dapat menguasai dunia. Dengan satu pukulan saya dapat menaklukkan dunia. Dengan satu pedang saya dapat menguji dunia. Hanya seorang prajurit belaka. Aku hanya seorang raja, mengapa aku, Chen Feiyu, harus menghargai pertarungan? Mengapa aku harus takut berkelahi? Kamu. Kamu sangat tidak berterima kasih. Kamu akan menderita karenanya di masa depan. Xie Xingxuan tidak menyangka bahwa Chen Feiyu, yang dengan baik hati mengingatkannya, akan memiliki sikap yang begitu keras. Ini benar-benar tidak ada balasan atas perbuatan baik. Xie Xingxuan diam-diam marah dan menatap Chen Feiyu melalui kaca spion. Saat sepupuku datang, mari kita lihat bagaimana kamu menyombongkan diri. Suasananya agak kaku setelah mengirim Chen Feiyu kembali ke rumah Tang Meilian. Xie Xingxuan pergi dengan wajah datar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun selama seluruh proses. Lin Yujia, seorang gadis yang selama ini mengkhawatirkan Chen Feiyu, merasa lega saat melihat Chen Feiyu kembali dengan selamat. Kindanya dan Zhou Ruoihua juga berada di dekatnya, dengan ekspresi terima kasih bercampur rasa malu. Tentu saja, Chen Feiyu tidak akan berpengetahuan seperti seorang gadis kecil, apalagi mereka adalah gadis cantik di sekolah yang langka. Keesokan paginya, Han Muking mengendarai mobil mewahnya untuk menjemput Chen Feiyu dan pergi ke rumah Xie seperti yang dijanjikan. Setelah masuk ke dalam mobil, Chen Feiyu menemukan bahwa Han Muking terlihat kurang sehat, dan terlihat sedikit khawatir. Selain itu, masih ada hal yang harus diselesaikan di gedung komersial Mingji. Setelah mengirim Chen Feiyu ke rumah Xie, dia pergi masuk cepat. Ketika Chen Feiyu masuk ke lobi villa, dia pertama kali melihat Xie Xingxuan mengenakan gaun biru muda, kalung dan anting Cartier, tampak cantik. Hanya saja Xie Xingxuan masih ingat apa yang terjadi kemarin, jadi dia tidak memperhatikan Chen Feiyu dengan baik dan memutar matanya dengan dingin. Teman kecil Chen, aku tidak melihatmu selama beberapa hari, dan kamu bahkan lebih menawan. Xie Anxiang dan Xie Yongguo telah menunggu lama, dan mereka segera menyambutnya dengan senyuman. Sejak perawatan pertama, tubuh Xie Anxiang sudah banyak pulih dan wajahnya menjadi lebih cerah, tentu saja ia semakin berterima kasih kepada Chen Feiyu.
Selain ketiga orang tersebut, ada juga seorang pemuda di aula, berusia sekitar 30 tahun, yang alisnya agak mirip dengan Xie Xingxuan, mengenakan setelan hitam terang dan terlihat bermartabat. Xie Yongguo memperkenalkan, Tuan Chen, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Xie Xingchen. Dia saat ini menjalankan sebuah perusahaan, Xingchen. Ini Tuan Chen. Keterampilan medisnya belum pernah terjadi sebelumnya. Halo, Tuan Chen. Xie Xingchen tersenyum. Chen Feiyu mengangguk dan menyapa, langsung ke intinya, terima kasih, Pak Tua, mari kita mulai perawatannya. Oke, oke. Xie Anxiang tidak sabar dan segera mengikuti Chen Feiyu ke ruangan yang sunyi. Xie Xingchen melihat ke belakang Chen Feiyu dan berkata sambil berpikir, ayah, siapakah Chen Feiyu, dan kakek sangat antusias padanya. Terakhir kali wali kota Qin datang berkunjung, kakek bahkan tidak bangun untuk menyambutnya. Xie Yongguo menghela nafas berkata, ombak di belakang sungai yang mendorong ombak ke depan. Tuan Chen ini adalah pria dengan masa depan cerah dan kemampuan hebat. Xing Chen, saya harus berteman dengannya di masa depan. Bab 40, Memasuki Alam Ilahi. Jejak rasa jijik melintas di mata Xie Xingchen, juga rasa jijik. Xie Xingxuan bahkan mendengus. Seperempat jam kemudian, Chen Feiyu dan Xie Anxiang keluar. Terlihat bahwa Xie Anxiang terlihat jauh lebih baik. Dalam suasana hati yang baik, Chen Feiyu harus memegang tangan Chen Feiyu untuk berbicara selama beberapa permainan, tetapi Chen Feiyu punya tidak ada pilihan selain menerima. Xingxuan, kamu sedang membuat teh di sebelahku. Ngomong-ngomong, 2 bulan lalu, bukankah Master Zhen Ziguang dari kuil Guangji di Gunung Wutai mengirim sekotak Tie Guanyin yang bagus? Keluarkan dan biarkan Xiao You Chen mencicipinya. Xie Anxiang tersenyum. Berkata. Xie Xingxuan terkejut. Tie Guanyin yang dibawa oleh Master Zhen Ziguang adalah sebuah harta karun. Kakek memperlakukannya seperti harta karun. Dia tidak pernah menyangka Chen Feiyu akan mengeluarkannya. Kamu benar-benar diuntungkan. Xie Xingxuan memelototinya, lalu berganti menjadi congsam ramping berwarna hijau dan putih, tampak anggun, dan mulai membuat teh. Xie Xingxuan adalah Dewi Papan Atas, dengan penampilan memukau dan temperamen luar biasa. Saat membuat teh, gerakannya terampil dan ekspresinya anggun. Ditambah dengan gas putih yang keluar dari teh, ia memiliki pesona dan keindahan yang unik. Xie Anxiang tidak bisa menunggu lama, segera, papan go dipasang, dan Xie Anxiang dan Chen Feiyu duduk berhadapan. Tiba-tiba, Xie Anxiang bertanya dengan canggung, ngomong-ngomong, lihat kepalaku, aku lupa bertanya, apakah Chen Xiaoyou tahu cara bermain Go? Chen Feiyu berkata dengan rendah hati, aku tidak berani mengatakan bahwa aku bisa, aku hanya tahu sedikit. Oh, tidak apa-apa, ini hanya permainan catur untuk mencari teman, aku akan membiarkanmu. Xie Anxiang terkekeh, sedikit kecewa. Xie Yongguo tersenyum dan berkata, Tuan Chen, Anda tidak tahu apa-apa. Ayah saya suka bermain catur dan sangat pandai catur. Bahkan banyak pemain nasional yang bukan tandingannya. Sekarang keterampilan caturnya semakin buruk seiring dia semakin tua. Aku bahkan tidak berani bermain dengannya sekarang. Ayo bermain catur. Di mana itu? Xie Anxiang melambaikan tangannya dengan rendah hati, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan harga dirinya. Xie Xingxuan menyerang Chen Feiyu tanpa ampun dan berkata, menurutku, lebih baik seseorang mengaku kalah saja, agar tidak malu dan menangis ketika kalah. Mata Xie Xingchen berkilat jijik. Ia sukses di usia muda dan selalu sukses, ia memiliki banyak kesombongan di dadanya, sehingga ia meremehkan teman-temannya, belum lagi Chen Feiyu jauh lebih muda darinya. Meskipun Chen Feiyu memiliki keterampilan medis yang sangat baik, di matanya, dia hanya memiliki keterampilan medis yang sangat baik, dan dia tidak terlalu menyukai Chen Feiyu dari lubuk hatinya. Chen Feiyu melihat sekeliling, mengamati ekspresi orang-orang di sekitarnya, dengan senyum misterius di bibirnya, dan berkata, terima kasih, Pak Tua, mari kita mulai. Sejak dia masih kecil di pegunungan, dia sering berada di pegunungan dan dipaksa bermain catur dengan tuannya. Dia telah mengembangkan keterampilan catur yang mendalam dan telah mencapai kondisi trance tertinggi. 9 tingkatan Go adalah, tingkat pertama adalah trance, tingkat kedua adalah duduk diam, tingkat ketiga adalah konkret, tingkat keempat adalah terpencil, tingkat kelima adalah kebijaksanaan, tingkat keenam adalah indah, tingkat ketujuh adalah kekuatan bertarung, tingkat kedelapan itu bodoh, dan tingkat kesembilan itu kikuk. Di antaranya, permainan pengembaraan ketuhanan yang ajaib dan tidak dapat diketahui, sehingga disebut, memasuki ruh. Di antara 9 level Go, pintu masuk, adalah yang terbaik. Chen Feiyu memimpin dalam pakaian hitam, senyumnya semakin tebal. Saya telah mencapai kondisi kesurupan.
Bermain catur dengan Anda benar-benar terasa seperti orang dewasa yang menindas anak-anak. Chen Feiyu mengambil bidak catur hitam itu dengan ringan dan meletakkannya di posisi bintang. Awalnya, Xie Anxiang tidak terlalu peduli. Setelah beberapa saat, Xie Anxiang menjadi lebih serius dan berpikir lebih lama. Di sisi lain, Chen Feiyu terlihat santai dan sesekali melirik sosok anggun Xie Xingxuan, yang membuat Xie Xingxuan merasa malu dan kesal.